Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberikan nikmat kesempatan hidup. Jadi setelah kita dimatikan sementara oleh Allah, kemudian kita diberikan kesempatan hidup. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita begitu dia tidur langsung bablas. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dalam kondisi yang dingin. Nah, ibu belum kemana masjid ini terus kumpul gitu. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk membenahi diri kita. Dalam rangka ini menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada diri kita. Jadi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini di pagi hari ini, berikan kehidupan dan bagaimana kehidupan kita setelahnya. Setelah sisa kehidupan kita itu kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Yang kita yakini bahwa diri kita itu tidak lepas dari masalah dosa. Ya. Maka Bapak Ibu pagi hari ini kita kumpul di masjid Imam Al-Ghazali. Ya. Di dalam rangka apa? Dalam rangka kita cinta kepada diri kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita serahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan apapun yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sekecil apapun. Ya. Jangan kita menganggap remeh kalau itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekecil apa? Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, fattabi'uni, apa sampaikan? Allah Subhanahu wa taala akan cinta. Ya. Kemudian bukan cinta saja, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa. Ini sudah luar biasa. Contoh misalnya dalam kehidupan kita, begitu nanti kita minum, terus tidak kerosol, terus ngomong, minum pakai tangan, makan maka nasi kuning kemudian minumnya ini pakai tangan. Coba nanti kita perhatikan, ada aja. Padahal pengajian sudah beberapa tahun ini jalannya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Kira-kira Bapak Ibu kalau diingatkan mau nggak? Kadang-kadang nesu, merasa tuwek. Sing mau. Bah, tangannya Pak, posisi apa? Diingatkan. Kalau misalnya diingatkan hal kebenaran kemudian dia menolak, kira-kira bagaimana hatinya? Sifat sombong ada dalam diri.
Apa kata Bilal itu? Sekecil apapun sifat sombong dalam kehidupan kita, maka sulit untuk mencium baunya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini membahas kaitannya dengan masalah istiqomah dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dulu kajian kita pada subuh pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di pagi hari bukan sekedar untuk mendengarkan saja. Kita berkumpul untuk melihat satu perkara yang sangat pasti. Kita berkumpul di sini adalah untuk melihat satu perkara yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa ditukar oleh orang lain. Yaitu apa? Yaitu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya. Sehingga sering mendengarkan di masjid-masjid, kemudian tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak harus sing jenggote putih dhisik terus duluan ya. Iso-iso terus kemudian dalam pengajian semacam ini, kemudian dia senden sikilis bocor, kemudian tidur langsung bablas bisa. Tapi syukur kalau kita itu mendengar dalam satu majelis ilmu semacam ini. Ya, syukur luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosa. Inilah pentingnya kita itu nanti dalam satu majelis ilmu semacam ini. Jangan dikira cuma kita cuma duduk kemudian dengar kemudian tidur itu tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka kita sarjana untuk datang ke dalam satu majelis ini. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu kita hadir? Siap ya. Kalau di sini kan Selasa malam Rabu ada, kadang-kadang di tempat-tempat kami juga sama. Saya sering di WA sama Ustaz itu kajian Selasa malam Rabu. Nah, di tempat saya juga kajian Selasa malam Rabu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita sangat jauh karena kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka mari dengan waktu yang singkat ini 3x7 menit ya, kita manfaatkan untuk merenungkan dalam kehidupan kita. Ya. Tentunya kita itu semuanya akan cinta kepada diri kita. Tidak ada manusia yang tidak cinta kepada diri kita, terutama kita semua. Agar kita mencintai diri kita Bapak Ibu, ya. Bagaimana kehidupan kita itu dapat ampunan? Bagaimana dalam kehidupan kita yang sekarang ini kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari murkanya Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kita cinta kepada diri kita. Kalau kita itu tidak cinta kepada diri kita, maka bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada apa yang disampaikan sama Ustaz. Judul kaitannya dengan masalah istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu petunjuk dalam kehidupan kita. Sebab dengan nanti dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk dalam kehidupan kita. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguh luar biasa. Ya. Saya merenungkan kaitannya dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nangis saya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah,
Mereka tidak ada rasa takut pada kehidupan mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah penghuni surga, mereka dalam dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam bentuk yang lain, dalil yang lain, dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu petunjuk dalam kehidupan kita tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka menjelang wafatnya. Seraya berkata, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian hadis Nabi SAW yang terkait dengan masalah bab itu, judul ini, sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku satu ucapan dalam Islam yang setelah itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun. Maka Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil atau dasar-dasar kita itu beristiqomah untuk bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini mudah diucapkan. Ya. Kalau Rabbuna Allah ini mudah diucapkan. Kemudian istiqomah dalam kehidupan kita, ini yang sulit kita praktekkan. Ini yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya manusia sudah mengatakan kalau Rabbuna Allah, yang maknanya apa? Aku mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb. Hanya Allah lah yang menciptakanku, yang mengatur hidupku, memberikan rezeki dalam kehidupan, tempat bergantung. Salah satunya yang berhak disembah adalah dan ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu kita perjuangkan. Ya, tidak cukup mengucapkan qaul Allah. Allah lanjutkan tsumma istaqim. Bisakah kita beristiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, contoh misalnya, ya, pengalaman ada saya kemarin, dia mau bangun rumah, hari bangun rumah, bahan sudah ada, kemudian udah dimulai, antar ini si bulan suruh, oh kaitannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada kita ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan apa pada itu? Bulan Muharram. Terus Muharram, Rajab, Zulqa'dah. Luar biasa. Santri ini pondok Imam Al-Ghazali luar biasa. Salah satunya adalah bulan Muharram. Ya. Kemudian kenapa kalau dimulai bulan Syawal? Ada apa dengan bulan Syawal? Apakah ini dia mengatakan bahwa dia sama-sama Muslim? Ya. Apakah dia juga dikategorikan istiqomah dalam kehidupan, istiqomah dalam mengatakan kalau Allah tsumma ya. Apa yang ditakutkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua contohnya menikahkan anak. Ya, bulan Zulhijjah. Ya mudah-mudahan dengan kajian semacam ini semakin pintar, bulan Syawal kesempatan. Ya. Karena apa? Barang siapa melakukan sesuatu baik di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Allah
melipatkan kebaikan. Menikahkan anak itu adalah merupakan kebaikan Allah. Kebaikan. Kalau menikahkan di 4 bulan yang diudahkan oleh Allah, maka akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bahwa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya dalam kehidupan saya. Waktu saya mau pindah rumah, datang ke Ponorogo sini karena pindah dari Maluku Utara, kemudian pindah ke Ponorogo, dapatkan rumah di Jalan Baru. Ya. Kemudian inilah tantangan saya pikir ini sama seperti Nabi Ibrahim dengan Bapak. Ya. Kemudian saya bertanya sama Bapak, Yunus, dia melakukan sama Ibrahim. Saya tak boleh mencoba jadi dari sini, tak boleh ngomong pintar. Masya Allah. Saya dulu ngomong pintar. Kemudian dia tanya ngomong pintar melalui bapak saya, lahirnya apa? Pasarannya apa? Saya tidak jawab. Saya berpikir bagaimana sikap saya. Sikap saya kepada anak, selaku anak kepada orang tua yang harus berbakti. Sementara saat ada satu tantangan kaitannya dengan masalah, kalau Allah itu masalah, apakah saya istiqomah dengan apa yang saya ucapkan semacam itu? Bapak Ibu dan di mata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memberikan satu jawaban. Tapi saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri petunjuk kami bagaimana caranya saya bisa berbakti kepada orang tua dan bisa memahamkan kepada orang tua yang masalah ketauhidan semacam itu. Terus saya minta. Satu saat kemudian si orang pintar ini datang ke rumah waktu sholat isya. Begitu dengan adzan, saya berangkat ke masjid. Orang pintarnya masih di rumah. Wah, ini bukan orang pintar. Bukan orang pintar. Kenapa? Orang pintar itu begitu mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia bergegas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pintar. Ya, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kematian itulah orang pintar. Orang yang paling banyak mengingat masalah kematian. Itu orang pintar dan mempersiapkan dirinya bukan untuk kematian. Ya. Bapak Ibu yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia pulang, kemudian saya sengaja lama-lama di masjid supaya tidak ketemu. Kemudian begitu saya pulang, kemudian dia sudah tidak ada. Terus saya berjanji. Kemudian bila bapak saya tanya, apakah Nabi Yunus punya orang yang lebih pintar daripada dia? Yang tadi malam datang. Saya beda. Saya beda. Yang lebih pintar daripada dia. Ya wis itu yang cerita. Di omahnya di Parang. Kemudian saya sampaikan kepada ibu, orang pintar itu ada di hadapan saya. Siapa yang dibandingkan bapak ibu itu orang pintar buat saya. Selagi bapak ibu itu meridhoi saya berangkat pindah ke rumah saat jalan bawah, maka saya berangkat. Tidak ada persyaratan saya harus beli paku emas. Tidak ada persyaratan saya harus menyatakan kaitannya dengan pasaran pokok. Ini dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu nantinya tetap bertahan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada kita, siapa yang dia istiqomah dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kehidupan setelah mati. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga itulah tempat kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu saya sampaikan kepada bapak, terus saya ini bukti cinta saya kepada panjenengan. Saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana kerugian kita? Apa kita telah bersyukur Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini baru dalam kehidupan kita. Mampukah kita dalam kehidupan kita itu tetap istiqomah? Tetap dalam istiqomah kita itu mengatakan Tuhan kami adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya masuk di desa,
Kemudian ada satu pembenahan rumah. Kemudian waktu masang yang kayu yang di atas sendiri mulu, saya dipanggil sama Tuhan. Pak Dimas, ini apa tadi kayu putih disiram tambah. Masya Allah. Kenapa? Ini besar. Apa kekuatan air kayu putih? Saya cuma saya panggil waktu pagi di tempat hutannya, karena saya lihat dari 8 yang bekerja di sana itu cuma kepala hutan dan 3 orang ini yang dia itu selalu dia menjaga sesuatu. Saya panggil kepala hutannya, Pak, kira-kira panjenengan waktu berangkat itu doa saya bagi. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sudah berangkat. Yang disiram ya sudah usah langsung ini. Tidak apa-apa ini sudah apa. Bapak yang dirahmati Allah SWT. Bahkan saya pernah untuk mengambil kainnya dengan benda-benda yang ada di rumah. Untuk apa? Untuk ketenangan katanya, untuk menjaga rumah. Dalam perdagangan pun juga demikian. Dipasang bukan dolar-dolar. Ada yang sepatunya sudah, Masya Allah. Untuk apa? Dia tidak yakin bahwa Allah SWT yang mencukupkan rezekinya. Ini tidak ada dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap istiqomah mengatakan Allah? Kalau misalnya dalam kehidupan kita kemudian kita tergeser, keistiqomahan kita tergeser, ucapan kita tergeser, maka kita akan rugi di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak sekali dalam kehidupan kita yang perlu kita perjuangkan. Kalau cuma mau coba kita itu mengatakan saja Tuhan kami adalah Allah, tanpa mempraktekkan dalam kehidupan kita, maka tidak ada perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kira-kira banyak tidak dalam kehidupan kita termasuk? Banyak sekali. Banyak sekali kehidupan kita dalam masalah ini. Kadang kita yang kuat, kemudian desa kita yang tak kuat. Tantangan. Kadang orang tua kuat, kemudian istri yang tak kuat. Suami kuat, istri yang tak kuat. Maka kalau kedua-duanya kuat, ini yang sungguh luar biasa dari Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita membiasakan. Kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana ucapan kita, ketauhidan kita kepada Allah SWT. Terus kita pertahankan sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Sering kita mengucapkan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering kita ucapkan seperti itu, tapi prakteknya kadang-kadang kita menyimpang dari ucapan yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Karena 21-25 menit, ya mohon maaf, ada materi-materi yang belum bisa sampaikan. Mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa kita sambung tentang kerugian bagaimana kalau kita itu mensebutkan Allah SWT. Kerugian kita itu bagaimana kalau menduakan Allah, mentinggalkan Allah. Ya mudah-mudahan kajian subuh yang dilaksanakan di pondok pesantren Imam Al-Ghazali ini beristiqomah, sehingga dengan itu kita mendapatkan ilmunya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita yang sisa. Yang kita tidak tahu kapan Allah SWT akan menyuruh kita, tapi harus kita pertahankan keadaan yang bermasalah atau kita kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa di waktu majlis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.